still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa pada awalnya laga pramusim menghadapi Manchester United adalah sebuah pertandingan bergengsi yang jarang terjadi. Lebih-lebih lagi kali ini cukup spesial sebab adanya pembentukan ASEAN All-Star untuk mengimbangi kekuatan tim setan merah. Namun siapa sangka, kini drama yang dibesar-besarkan tersebut justru menuai banyak kontroversi. Pasalnya, pihak penyelenggara beserta AFF makin kesini makin ngelunjak dengan menginginkan pemain terbaik dari setiap negara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat semua mulai sadar akan jati diri dari laga tersebut, yang mana ini justru mengancam karena jadwalnya berlangsung mendekati matchday. Dan makin kesini, penolakan dan masalah terus bermunculan. Pelatih yang ditunjuk Kim Sang-sik pun mulai pusing melihat skuadnya menipis. Belum lagi masalah komunikasi dan lain-lain. Makanya beberapa negara layaknya Singapura, Thailand hingga Malaysia itu sendiri mulai nggak niat. Sebab sejatinya pihak penyelenggara bukanlah dari FAM, melainkan ada orangnya sendiri dan kerjasama dengan AFF. So inilah sesuatu yang sangat menguntungkan AFF doang, makanya banyak yang mulai sadar. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Pada mulanya sebuah keputusan telah diambil. Pihak penyelenggara dari Malaysia pada akhirnya telah bekerja sama dengan AFF untuk mengumpulkan skuad ASEAN All-Star. Tim para bintang Asia Tenggara nantinya diharapkan bisa menangani kekuatan The Red Devils. Pelatih terbaik di ASEAN yang baru saja juara AFF pun dipanggil. Kim Sang-sik telah siap menakodai jalannya sebuah sejarah baru sepak bola Asia Tenggara dengan tim para bintang ASEAN All-Stars. Dengan ini, semua penggemar mulai berekspektasi tinggi sebab diketahui banyak bintang dari Indonesia, Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Tapi nggak ada yang bakal tahu jika saat pemanggilan pemain-pemain bintang justru di sini masalah muncul. Mulai dari Jay Itzes yang enggan menanggapi rumor dirinya dipanggil karena sedang fokus memperjuangkan Venezia serta siap untuk timnas, dan membuat PSSI mengutus bintang muda layaknya Ferrari hingga Asnawi. Hingga pada akhirnya hampir seluruh federasi sepak bola di Asia Tenggara pun ikut-ikutan mengirim perwakilan dari pemain non-bintang utama. Dari 17 nama yang telah terdaftar, hampir nggak ada pemain bintang seperti tema tim ASEAN All-Star. Sebagai contoh saja dari Thailand, nggak ada nama bintang mereka seperti Teraton Bunmatan. Malaysia tanpa Arif Aiman Hanapi, hingga perwakilan kiriman Erick Thohir hanya 2 saja. Dan itu pun telah berkurang lagi setelah 3 pemain dinyatakan resmi mengundurkan diri akibat tidak diberikan izin. Mereka adalah Nicklas Mikkelsen, perwakilan dari Thailand yang tidak diizinkan oleh klubnya, hingga 2 pemain Malaysia, Dominic dan juga Aguero, yang justru dicabut izinnya oleh FAM sendiri. Alasannya, Harimau Malaya sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung pada 10 Juni menghadapi Vietnam. Sebagai gantinya, Malaysia pun bakal mengirim beberapa nama yang bukan pemain bintang di timnasnya. Sementara itu, wakil Indonesia, Ferrari, juga bisa terancam batal bergabung karena nampak pelatih di timnya saat ini, Persija, tidak menyarankan Ferrari untuk ikut ke ASEAN All-Star. To play a friendly game, Ferrari, I think is much more important a league game with his club than a friendly game. This is my opinion. Persija is still fighting for get the target of the season, to get the target of the club, and if there is an official game, it's always more important than any friendly game. Ya, itu yang telah resmi diundang pun bisa dicabut di waktu dekat ini. Bayangkan, laga yang akan berlangsung pada 28 Mei sekitar 1 bulan lagi. Akankah masih banyak pemain hingga federasi yang bakal mencabut dan mengganti pemain-pemain yang telah dikirim dengan pemain yang lain? Sebab AFF memang nggak punya hak seutuhnya dalam memilih pemain, hanya saja yang penting punya perwakilan dari masing-masing federasi. Bahkan sampai sekarang juga ternyata masih ada yang belum mengirim perwakilan dari beberapa negara ASEAN. Mereka adalah Singapura dan Filipina yang diketahui belum memberikan list perwakilan satupun. Dan di sisi lain, ada sebuah masalah baru muncul, di mana para warganet ASEAN menyoroti persoalan komunikasi yang akan terjadi pada skuad ASEAN All-Star.
Pasalnya, seperti yang kita ketahui bersama, sepak bola bukanlah sebuah permainan yang cukup pakai bintang, bakat, ataupun otot saja, melainkan ada sebuah pertunjukan kolektivitas klub juga. Maksudnya, kerjasama dan komunikasi menjadi salah satu hal yang paling krusial bagi skuad sepak bola. Sedangkan ASEAN All-Star berasal dari beberapa negara yang beda, makanya media dan netizen asal Thailand ini pun bingung. Ia mengomentari sebuah postingan tentang ASEAN All-Star versus Manchester United. Menurut Anda, apakah mungkin ASEAN All-Star? Bayangkan Supachai bermain dalam satu tim dengan Do Duiman. Apakah menurut Anda mereka bisa saling menatap? Namun Thailand dan Vietnam masih bertahan. Tapi bayangkan Indonesia. Bahasa Melayu tidak keluar sama sekali. Bagaimana cara kerjanya bersama? Tulis akun Dual Chronicles Group dengan emoji ketawa. Ya, mungkin kalau masih serumah seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia masih bisa paham sedikit-sedikit pakai bahasa Melayu campuran Indo. Tapi kalau komunikasi dengan pemain Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, kalau ada yang nggak fasih bahasa Inggris mau pakai bahasa apaan tuh? Dengan begini, pertandingan ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik menghadapi tim asuhan Amorim dinilai makin kesini makin tidak bermutu. Buktinya, Malaysia sebagai tuan rumah pun tak begitu antusias dan lebih fokus ke pertandingan resmi. Apalagi, MU diperkirakan gak bakal memasang full squad sebab beberapa pemain seperti Bruno Fernandes, Lisandro, Hojlund, dan nama-nama lain yang dipanggil di tim nasional masing-masing bakal diistirahatkan demi kebugaran. Tapi mungkin inilah yang cocok untuk Kim Sang-sik dan para anak asuhnya bisa memberikan perlawanan. Sebab diprediksi Amorim bakal menurunkan lebih banyak pemain akademi dibandingkan dengan pemain bintang-bintangnya. Dan yang paling jadi sorotan, supporter yang membeli tiket ke Bukit Jalil Stadion pun makin kurang antusias. Dan sekitar kapasitas stadion yang mencapai 85.000 kursi, update terbaru hanya sekitar 50.000 kursi yang sudah laku. Bayangkan saja, ini jelas jauh jika dibandingkan kalau laga tersebut digelar di Indonesia. Sebab di sini sangat antusias dan pasti bakal lebih meriah lagi tanpa campur tangan AFF. Kenapa ini jadi keuntungan buat AFF semata? Perlu kita ketahui, laga ini diselenggarakan oleh Pro Events International, sebuah perusahaan manajemen acara sepak bola terkemuka di Asia yang dikenal memiliki rekam jejak dengan klub besar seperti Manchester United, Arsenal, dan Chelsea. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan AFF dan FAM untuk menyelenggarakan acara ini di Asia Tenggara. Peran AFF terlihat jelas dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang dipimpin oleh pemain asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Pernyataan dari Presiden AFF, Mayor Jenderal Kiew Samet, menunjukkan apresiasi terhadap Pro Events atas peran instrumental mereka. AFF bertugas untuk mengumpulkan skuad yang dibentuk dengan nama ASEAN All-Star, sehingga setiap federasi anggota wajib untuk mengirimkan perwakilan. Dan ini tak ada kompensasi federasi yang mengirim perwakilan. Sementara FAM hanya jadi bahan tuan rumah, makanya mungkin FAM gak mau mengambil resiko dengan mengirimkan pemain seadanya juga. Nah, tentu saja semua pihak bakal bagi hasil, termasuk AFF yang terkesan memaksa untuk meminta perwakilan. So, hampir dipastikan AFF mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mengingat yang menguasai sebenarnya mereka. Vietnam paling niat sendiri. Walaupun Malaysia yang merupakan tuan rumah, tapi uniknya Vietnam justru kelihatan banget lebih niat. Mungkin karena gengsi habis juara AFF dan pelatihnya pun terpakai. Negeri Nguyen diketahui mengirim sejumlah pemain bintang, layaknya Nguyen Quang Hai.
yang dari dulu sudah sangat terkenal sebagai pemain bintang Vietnam. Tak hanya itu, mengutip dari media Vietnam.vn dalam artikel berjudul "Gelandang Vietnam targetkan persaingan dengan Manchester United", pemain perwakilan mereka bahkan sudah sangat niat dengan berlatih ekstra demi bisa bersaing dengan menghadapi Manchester United. Pemain tersebut adalah Do Duy Man. Terpilih masuk dalam tim ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya. Merupakan sesuatu kebanggaan yang luar biasa, apalagi Vietnam hanya memiliki 3 pemain yang berpartisipasi. Saya sangat bersemangat untuk bersaing dengan para pemain dari klub-klub papan atas dunia. Namun, saya juga menyadari tanggung jawab saya untuk berkontribusi dalam mengangkat harkat sepak bola Asia Tenggara. Saya berharap pertandingan ini akan membantu para penggemar internasional memiliki pandangan yang lebih positif terhadap sepak bola di kawasan ini, kata pemain gelandang tersebut seperti yang dikutip dari Vietnam.vn. Pada intinya, Do Duy Man ingin bisa menyaingi kekuatan Manchester United, sekaligus pengen menggendong ASEAN. Ya, terlepas dari apapun, Vietnam memang selalu beda sendiri deh. Terserah mereka mau main niat di ajang pramusim pun biarin. Orang lawannya juga belum tentu seumuran alias pemain akademi, ya kan? So, kalian sendiri minat gak nonton laga ASEAN All Star versus MU? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar cuy.